Racikan Berita. Waktu awal sekali kita harus di swab. Terus Biayanya 3 juta. Berapa lagi yang nggak digunakan tuh? Iya. Yang tidak terpakai? Dan buru-buru langsung impor, impor mesin nggak Pokoknya itu ada langsung dia beli. nggak ada orang ahli yang dilibatkan, yang namanya health technology assessment. Jadi setiap teknologi, setiap Suatu saat alat, akan muncul oleh dia. ya setiap alat yang akan dibeli oleh negara itu kan harus diverifikasi dulu. Ini kan asal-asalan aja, nggak ada tender, nggak ada apa. Atas nama kepanikan. Alhamdulillah aku nggak vaksin sama sekali. Vaksin, coba. Iya. Kita ini dari tahun 1900, Bio Farma itu sudah menjadi produsen vaksin dari sejak zaman Belanda. Jadi bikin vaksin yang semacam Sinovac itu sesuatu yang sangat mudah. Kenapa sampai hari ini nggak ada vaksin produksi Indonesia? Yang dari Erlangga ya, ada. Iya loh, itu kan Nggak gampang. jadi sampai sekarang. Iya. Kalau Bio Farma nggak usah harus nunggu yang pemerintah, nggak usah harus nunggu yang hasil dari Erlangga atau dari Undip atau dari Gajah Mada, nggak usah. Bio Farma ambil virusnya langsung bikin. Nah Sinovac itu kan begitu, virus vaksinnya. Harus beli dari luar. Itu kenapa sampai sekarang Indonesia tidak serius ya pemerintah memutuskan untuk Memproduksi vaksin sendiri. Apakah itu karena tekanan internasional di mana ini sudah dikuasai oleh mafia virus dunia, ataukah memang Indonesia secara teknologi sebenarnya kan mampu? Sangat mampu, lebih dari mampu. Itu lebih karena cermin itu ya, mafia global. Menurut saya, karena saya kan mendampingi Profesor Amin Subandrio, saya dorong beliau kan untuk segera vaksin merah putih yang bikinan Eichmann itu, tinggal nunggu sedikit lagi kita sudah tahu genomnya. Setidaknya ada 4 lah. Apa yang terjadi? Begitu Eichmann sudah sampaikan bahwa mereka siap memproduksi, apa yang terjadi? Eichmann-nya dibubarkan. Iya. Coba. Apa enggak itu iya tangan yang luar biasa. Dan lucunya sekarang pemerintah mau bikin lembaga penelitian biomolekuler itu udah kadaluarsa. Yang namanya ilmuwan Eichmann itu waduh, ada 200 ilmuwan ahli virus di Eichmann. Sekarang dijadikan satu, dipimpin oleh Profesor Megawati. Dan yang 200 itu kasihannya nyebar kemana-mana nggak ada, dan mereka balik lagi ke negara tempat mereka belajar loh. 200 orang yang direkrut oleh Profesor Sankos Marzuki itu pergi banyak kan mirip PTDI kan, di ekspornya akhirnya kemana-mana. Iya, mirip kayak PTDI. persis seperti Ada kira-kira 150-200 peneliti yang sudah proven ya, punya kemampuan internasional, lari semua. Balik lagi. Drain udah. Itu kekayaan. Balik lagi ke tempat. Tapi anehnya ini sebenarnya ada proksi dalam negeri ya yang kira-kira Dan Sudah mulai, Pak. jelas punya keuntungan. Konsep ekspor itu memang sudah. sepertinya ada proksi dalam negeri yang memang Bekerja. Bukan sepertinya, memang ada proksi. Ada Termasuk proksi, ya. perubahan penggantian undang dasar itu juga proksi. Iya. Kita itu menjadi 20 negara terbesar terinfeksi COVID loh. 20 loh. 20 Iya. besar loh. Tapi itu diuntungkan sekali loh. Ya, hilangnya uang maksudnya. Ini dan nyawa nih. Waduh, kita tinggal istri, saya tinggal istri saya kata COVID. Iya. Oh, iya. Ya, untung sekarang udah dapat jodoh lagi. Di tahun 2020 Pak. 2021. 2021 Iya. waktu Delta ya. Tapi kita akan coba satu keluarga kena semua. Mau bikin apa? Apa dibilang dokter ikut aja. Ya itu kan atas Iya. nama. Nggak bisa balik lagi. Untuk mendesak pemerintah membuat kebijakan sesegera mungkin untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Saya khusus terkait dengan domain saya sebagai ilmuwan dalam bidang kesehatan kedokteran, memang merasakan dalam ranah akademisi, ilmiah maupun praktek kesehatan di lapangan sesuai dengan perubahan
yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 45 sejak tahun 1999 sampai 2002 itu memang akhirnya arahnya itu menjadi individualisme dan liberalisme. Ditambah lagi dengan ancaman dulu sebelum ada Undang-Undang Kesehatan 2023 yang semakin mengedepankan potensi tentang individualisme dan liberalisme dalam praktek kesehatan nantinya, dengan adanya potensi masuknya tenaga-tenaga kesehatan asing baik itu dokter maupun nakes yang tidak ada filter, termasuk juga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit asing yang nanti mungkin akan bisa didirikan dengan lebih bebas lagi. Sementara dulu sudah ada akta-akta yang sudah ditandatangani. Bagian dari Indonesia sudah setuju dengan akta-akta dan memang pada waktu itu terkoridori dengan masuknya penanaman modal asing dalam bidang pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit dengan modal asing. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Kesehatan 2023 ini maka akan semakin liberal. Dan untuk itu maka salah satu pagar, salah satu pilar yang bisa mencegah dan sekaligus mengendalikan liberalisme dalam bidang kesehatan ini adalah kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka nanti salah satu pilar utama dari masyarakat dan rakyat Indonesia, yaitu kesehatan, itu akan lebih terasa keadilannya bagi seluruh rakyat Indonesia. So kalau kita tidak kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka keadilan itu tidak akan terasa. Yang kaya akan mendapatkan fasilitas yang lebih daripada rakyat kebanyakan yang sebagian besar menjadi bagian dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi ini memang bagi saya secara pribadi sebagai salah satu dari tenaga kesehatan Indonesia itu sangat penting bagi kita untuk terus menggulirkan desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesegera mungkin. Memang ada satu hal yang saya secara pribadi juga agak sedikit mengganjal, yaitu tentang pemilihan presidensi. Artinya kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 seutuhnya, maka berarti kita akan kembali kepada jabatan presiden yang bisa diperpanjang lebih dari 2, bahkan bisa lebih. Nah, tetapi saya bahagia dengan pidato dari Pak Lanyala ini, karena memang sudah dipikirkan oleh DPD untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dengan amandemen atas beberapa pasal. Nah, ini buat saya ini sangat ideal. Artinya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 secara utuh, tetapi dengan ada beberapa pasal yang ditambahkan, terutama terkait juga dengan pemilihan presiden. Saya sepakat bahwa memang sebagai generasi muda, saya merasakan betul, saya bukan generasi muda sih, saya generasi transisi. Generasi transisi yang merasakan masa-masa pemilihan presiden tidak langsung yang diwakili oleh MPR, maupun yang merasakan sebagai pelaku pemilih presiden secara langsung. Memang ada perbedaan dan itu memang menjadi ancaman, betul, terhadap kohesi, terhadap keterpecahan dari bangsa ini akibat dari sistem pemilihan presiden tidak langsung. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi satu koridor yang disepakati juga oleh seluruh komponen bangsa ini. Kita kembali kepada Undang-Undang 45, tetapi ada amandemen terkait dengan hal-hal yang memang secara situasi terkini itu bisa terakomodir dalam amandemen itu. Demikian apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan bagi Bapak Ketua dan menjadi pemikiran bersama yang kemudian kita sepakat untuk menggulirkan wacana ini terus sampai jadi keputusan pemerintah. Amin, Allahumma amin. Racikan Berita